mengingatkan juga buat para netizen-netizen Konoha yang selalu berkoar-koar. Malaysia suruh bayar hutang ke Indonesia. Joko Widodo menagih hutang kepada Perdana Menteri Malaysia. Itu hoak. Lihat sendiri beritanya. Ternyata Indonesia lah yang memiliki hutang kepada Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaksi beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaksi sebuah video karena itu hari banyak dari video-video hoax bahwasannya Presiden Joko Widodo itu menuntut suruh bayar hutang. Negara Malaysia suruh bayar hutang ke Indonesia. Kayak gitu, geng ya. Ternyata itu adalah hoax. Dan ternyata terbungkam ataupun terbit lagi sebuah video pernyataan kayak gitu, geng ya. Indonesia dalam genggaman Malaysia. Rupanya Indonesia yang punya banyak hutang pada Malaysia. Dengar baik-baik ya. Ada yang belum sadar banyaknya hutang negara Indonesia ke Malaysia. Seperti itulah, geng, thumbnail yang ditampilkan di video TikTok kali ini. Nah, geng-geng semua, apakah ini benar ataupun cuma gimmick lagi? Namun menurut Ikinya, jom kita simak dulu bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun benar, silahkan komen ke bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Malaysia punya hubungan ekonomi yang cukup erat, termasuk dalam urusan pinjaman uang. Salah satu contoh yang bisa di-highlight adalah ketika krisis ekonomi 1997-1998 yang melanda Asia. Indonesia waktu itu kena dampak yang cukup parah, sementara Malaysia juga terdampak, tapi bisa recover lebih cepat. Nah, waktu itu, ada beberapa kali pemerintah Indonesia harus pinjam uang dari berbagai sumber, termasuk dari negara-negara tetangga kayak Malaysia, buat stabilin ekonominya. Selain itu, ada juga bentuk hutang lain yang sebenarnya terjadi lewat investasi. Misalnya, banyak perusahaan Malaysia yang berinvestasi di Indonesia, terutama di sektor-sektor seperti perkebunan, energi, dan infrastruktur. Investasi ini bisa dilihat sebagai bentuk hutang juga, karena Indonesia menerima dana dari Malaysia dan diharapkan untuk membayar kembali dalam bentuk keuntungan atau dampak ekonomi yang positif. Contoh konkretnya, data dari laporan investasi ASEAN tahun 2021 menunjukkan kalau Malaysia adalah salah satu negara investor terbesar di Indonesia. Dengan total investasi langsung asing dari Malaysia ke Indonesia mencapai sekitar 13,5 miliar dolar Amerika dalam beberapa dekade terakhir. Ini duit yang nggak kecil, dan tentunya Indonesia perlu memastikan kalau investasi ini bisa menghasilkan padan buat Malaysia. Lalu, ada juga kerjasama finansial lain yang bisa dianggap sebagai bentuk hutang, misalnya dalam proyek-proyek infrastruktur bersama, seperti pembangunan jalan tol atau proyek energi yang didanai oleh bank atau lembaga keuangan Malaysia. Contohnya, Bank Negara Malaysia pernah memberikan dukungan keuangan lewat pinjaman lunak buat beberapa proyek di Indonesia. Jadi, kalau dilihat secara keseluruhan, hutang Indonesia dengan Malaysia ini bukan cuma soal utang piutang langsung, tapi juga dalam bentuk investasi dan kerjasama ekonomi yang mengikat kedua negara ini. Dan yang pasti, hubungan ini sifatnya saling menguntungkan. Indonesia dapat dana dan dukungan, sementara Malaysia juga dapat return dari investasinya. So it's a win-win situation as long as both countries manage it wisely. Kalau kita lihat lebih dalam, hutang dalam bentuk investasi dan pinjaman ini sebenarnya punya dampak jangka panjang yang cukup signifikan. Misalnya, ketika Malaysia berinvestasi di sektor perkebunan di Indonesia, bukan cuma sekadar duit yang mengalir, tapi juga ada transfer teknologi, pengetahuan, dan bahkan tenaga kerja yang terlibat. Ini artinya, Indonesia nggak cuma berhutang dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kemajuan teknologi
dan skill yang diperoleh dari kerjasama ini. Selain itu, ada juga aspek kepercayaan yang nggak bisa diabaikan. Ketika Malaysia mau memberikan pinjaman atau berinvestasi besar-besaran di Indonesia, itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap stabilitas ekonomi dan potensi pertumbuhan Indonesia. Hutang dalam bentuk kepercayaan ini sebenarnya lebih berat buat dijaga, karena sekali kepercayaan hilang, susah banget buat dapetin lagi. Jadi Indonesia punya tanggung jawab besar buat menjaga kepercayaan ini dengan memastikan kalau semua komitmen dan kewajiban terkait pinjaman atau investasi dipenuhi dengan baik. Namun di sisi lain, Indonesia juga perlu waspada. Gak bisa dipungkiri, hutang dalam bentuk apapun, termasuk investasi, bisa jadi pedang bermata dua. Kalau nggak dikelola dengan baik, bisa aja Indonesia jadi terlalu bergantung sama bantuan finansial dari Malaysia. Ini bisa mengurangi kedaulatan ekonomi kita, karena keputusan-keputusan penting mungkin harus mempertimbangkan kepentingan negara lain yang punya pengaruh besar lewat investasi mereka. Sebagai contoh, kalau ada kebijakan yang dianggap kurang menguntungkan buat investor Malaysia, Indonesia mungkin harus kompromi demi menjaga aliran dana dari negara tetangga itu. Disinilah pentingnya pemerintah dan pelaku bisnis di Indonesia untuk tetap menjaga kemandirian ekonomi sambil tetap membuka diri terhadap investasi asing, termasuk dari Malaysia. Jadi intinya, hutang Indonesia dengan Malaysia ini punya banyak dimensi, mulai dari uang, teknologi, kepercayaan, sampai kedaulatan ekonomi. Dan kita perlu pintar-pintar mengelola semua itu supaya bisa dapat manfaat maksimal tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa yang mandiri. Kalau ngomongin soal hutang uang yang belum dilunasin sama Indonesia ke Malaysia, itu jadi topik yang cukup sensitif dan menarik untuk dibahas. Faktanya, dalam beberapa kasus, ada hutang-hutang tertentu yang memang masih belum dilunasi sepenuhnya oleh Indonesia ke Malaysia. Hutang-hutang ini bisa berasal dari pinjaman langsung, kesepakatan investasi, atau bahkan kerjasama bilateral lainnya yang melibatkan dana besar. Contoh konkretnya, dalam beberapa proyek infrastruktur atau kerjasama finansial di masa lalu, ada kesepakatan pinjaman yang dilakukan antara kedua negara. Misalnya ada proyek-proyek yang didanai oleh bank atau lembaga keuangan Malaysia dengan jangka waktu pembayaran yang ditentukan. Namun, karena berbagai alasan, mulai dari masalah ekonomi di dalam negeri, prioritas anggaran atau kondisi pasar global, pembayaran hutang ini mungkin mengalami keterlambatan atau belum dilunasi sepenuhnya. Ketika sebuah negara masih punya hutang yang belum lunas, dampaknya bisa cukup kompleks. Di satu sisi, ini bisa mempengaruhi hubungan diplomatik dan ekonomi antara kedua negara. Malaysia mungkin melihat ini sebagai tanda bahwa Indonesia perlu lebih serius dalam mengelola kewajiban keuangannya. Di sisi lain, Indonesia harus berusaha keras untuk menjaga kepercayaan Malaysia, agar hubungan baik yang sudah terjalin tidak terganggu. Lebih jauh lagi, hutang yang belum dilunasi ini bisa juga mempengaruhi posisi tawar Indonesia dalam negosiasi-negosiasi baru. Misalnya, jika Indonesia butuh tambahan pinjaman atau investasi baru dari Malaysia, bisa jadi Malaysia akan lebih berhati-hati atau menuntut syarat-syarat yang lebih ketat sebagai jaminan agar pembayaran kali ini benar-benar dipenuhi. Ini juga mengingatkan kita bahwa mengelola hutang negara bukan cuma soal teknis keuangan, tapi juga soal menjaga hubungan antar negara dan memastikan bahwa Indonesia bisa tetap berdiri dengan kemandirian ekonominya. Untuk ke depan, Indonesia perlu fokus pada bagaimana bisa melunasi hutang-hutang ini tepat waktu dan menjaga hubungan baik dengan Malaysia, sambil tetap mengembangkan ekonominya agar nggak terus-menerus bergantung pada bantuan atau pinjaman dari luar negeri. Kalau Indonesia terus menunda pembayaran hutang ini, ada beberapa skenario yang bisa terjadi, dan semuanya nggak terlalu menguntungkan. Pertama, kredibilitas Indonesia di mata internasional bisa menurun. Negara-negara lain mungkin jadi ragu untuk memberikan pinjaman atau melakukan investasi di Indonesia karena khawatir hal yang sama akan terjadi, hutang nggak dilunasi tepat waktu. Ini bakal berdampak negatif pada ekonomi Indonesia, terutama ketika kita lagi butuh suntikan dana asing untuk membiayai proyek-proyek besar atau menstabilkan ekonomi. Kedua, kalau hutang ini nggak segera diselesaikan, Malaysia bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan mereka mendapatkan kembali uangnya.
Salah satu opsi yang sering digunakan dalam hubungan antar negara adalah negosiasi ulang. Malaysia bisa saja menuntut Indonesia untuk memberikan jaminan yang lebih atau bahkan meminta akses ke aset tertentu sebagai kompensasi. Ini tentu bisa merugikan Indonesia, apalagi kalau sampai menyangkut sumber daya alam atau infrastruktur strategis. Selain itu, ketegangan politik juga bisa muncul. Meskipun hubungan Indonesia dan Malaysia umumnya baik, isu hutang yang belum dilunasi bisa memicu friksi. Ini terutama bisa terjadi kalau Malaysia mulai merasa bahwa Indonesia nggak menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini. Akibatnya, hal ini bisa mempengaruhi kerjasama di sektor-sektor lain, seperti perdagangan, keamanan, atau bahkan diplomasi di forum internasional. Untuk menghindari semua skenario negatif ini, Indonesia perlu mengambil langkah konkret. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa pembayaran hutang menjadi prioritas dalam anggaran negara. Mungkin nggak mudah, terutama dengan berbagai tekanan domestik yang juga membutuhkan perhatian. Tapi ini adalah langkah yang penting untuk menjaga kredibilitas internasional. Kedua, diplomasi juga harus diperkuat. Indonesia bisa mencoba untuk bernegosiasi dengan Malaysia untuk mendapatkan perpanjangan waktu atau syarat-syarat pembayaran yang lebih fleksibel, tentunya dengan menunjukkan keseriusan untuk melunasi hutang tersebut. Dalam hal ini, hubungan personal antar pejabat tinggi kedua negara bisa sangat berperan. Terakhir, Indonesia harus berupaya untuk meningkatkan performa ekonominya secara keseluruhan, supaya nggak terus-menerus terjebak dalam siklus hutang. Dengan ekonomi yang lebih kuat, negara kita bisa lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Pada akhirnya, menjaga komitmen untuk melunasi hutang bukan cuma soal angka di atas kertas, tapi juga soal menjaga kehormatan dan kedaulatan sebagai bangsa. Indonesia punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban ini, baik untuk menjaga hubungan baik dengan Malaysia maupun untuk mempertahankan posisinya di kancah internasional. Dan dengarkan juga buat para netizen-netizen Konoha yang selalu berkoar-koar, Malaysia suruh bayar hutang ke Indonesia. Joko Widodo menagih hutang kepada Perdana Menteri Malaysia. Itu hoax. Lihat sendiri beritanya. Ternyata Indonesia lah yang memiliki hutang kepada Malaysia, geng. Jadi, kalau masalah sempadan, kalau masalah makanan, kalau masalah itu gak usah diperpanjang. Kita saling membutuhkan, apalagi rakyat Indonesia itu sangat membutuhkan, ataupun beberapa juta orang itu bergantung kepada negara Malaysia dari segi pekerjaan, kayak gitu ya, juga pendidikan dan juga transaksi antara jual barang ataupun produk Indonesia yang masuk ke negara Malaysia, kayak gitu. Jangan sengku, jangan sombong, dan jangan angkuh kayak gitu, geng. Jadi marilah kita saling harmonis, menjaga satu sama lain, biar kita tak ada perpecahan ataupun permusuhan di media sosial maupun di dunia nyata, kayak gitu ya, geng. Ya, jadi buat para netizen-netizen Konoha, buka telinga kalian dan jangan tutup mata kalian, ataupun jangan tutup juga telinga kalian untuk mendengarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka. Apapun bunda, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.